Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Asmita dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya dari kelas 1C NIM 220202587. Di sini saya akan membacakan jurnal yang saya buat untuk memenuhi syarat tugas bahasa Indonesia dengan judul Work from Home terhadap kinerja karyawan pada masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi ini tentunya terjadi perubahan yang sangat signifikan di berbagai bidang, salah satunya di bidang ekonomi. Dengan adanya pandemi ini, hampir seluruh perusahaan melakukan perubahan dalam aktivitasnya. Salah satu aktivitas perusahaan dalam menyikapi pandemi ini yaitu dengan melakukan WFH atau yang disebut dengan Work from Home. Dalam suatu perusahaan, tentu sumber daya yang paling berpengaruh adalah sumber daya manusianya sendiri. Keberhasilan perusahaan dalam melakukan kegiatannya dipengaruhi oleh kinerja dari karyawan perusahaan tersebut. Nah, di tahun 2020 lalu, dunia digemparkan oleh adanya wabah yang membuat resah seluruh dunia. Wabah ini diakibatkan oleh adanya virus yang bernama COVID-19. Dengan adanya wabah ini, aktivitas di setiap negara menjadi kacau. Dampak dari wabah ini mengacaukan kegiatan di berbagai sektor. Salah satu sektor yang terimbas oleh dampaknya, yang paling terimbas adalah sektor ekonomi. Banyak perusahaan-perusahaan di dunia mengalami penurunan pendapatan dari adanya wabah ini. Selain penurunan pendapatan, aktivitas perusahaan juga dibatasi dengan mengutamakan protokol kesehatan. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang diizinkan tetap beroperasi juga dibatasi. Tidak semua perusahaan diizinkan untuk beroperasi secara bebas. Untuk perusahaan yang beroperasi harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan membuat pembagian aktivitas kerja karyawannya. Sebagian karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut ada yang dirumahkan sementara dan ada juga yang bekerja di rumah atau WFH. Setiap perusahaan pasti mempunyai tujuan yang berbeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Nah, dalam pencapaian tujuan tersebut, banyak berbagai faktor-faktor yang terlibat dalam pencapaian tersebut. Dalam hal ini, faktor yang mempengaruhi penting adalah sumber daya manusia. Selain itu, setiap perusahaan juga membutuhkan tenaga dan pikiran yang berasal dari sumber daya manusia. Untuk menunjukkan tenaga dan pikiran sumber daya manusia harus mampu menunjukkan kinerja kerjanya kepada perusahaan. Kinerja karyawan sangat dibutuhkan dalam melakukan aktivitas perusahaan. Dalam perusahaan, biasanya kinerja karyawan ada yang baik, ada juga yang buruk. Semua hal tersebut tergantung dari masing-masing individu karyawan tersebut. Setiap perusahaan tentunya ingin mendapatkan kinerja karyawan yang baik dalam setiap bidang masing-masing. Kinerja karyawan yang diharapkan dapat menghasilkan mutu pekerjaan yang baik serta jumlah pekerjaan yang sesuai dengan standar. Nah, beberapa para ahli menjelaskan, Dinjal dan Neyman 2020 mendefinisikan bahwa pekerjaan tidak mungkin bisa dilakukan dari rumah. Mangkunegara 2015, pengertian kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berdasarkan pernyataan yang dipaparkan Nawawi dengan Widodo 2015, kinerja adalah hasil dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan baik berupa fisik atau material maupun non-fisik atau non-material. Menurut Simanjuntak 2015, kinerja karyawan merupakan tingkatan pencapaian hasil atas tugas tertentu yang dilaksanakan. Menurut Prawiro Sentono 2015, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Dalam pendapatan-pendapatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai oleh seseorang atau karyawan di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan standar yang ditentukan oleh masing-masing perusahaan atau organisasi.
Nah, pada dasarnya, kinerja karyawan dilihat dari kualitas kerja, kuantitas kerja, dan ketepatan waktu karyawan tersebut dalam bekerja. Dimensi yang dimiliki pekerjaannya, kinerja karyawan dapat memicu persaingan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Perusahaan yang mempunyai kinerja karyawan yang baik dapat memaksimalkan yang juga menjadikannya lebih unggul dari para pesaing. Nah, perusahaan yang mempunyai kinerja karyawan yang baik akan mudah untuk mencapai tujuannya. Alasan kemudahan dalam mencapai tujuannya adalah karena perusahaan tersebut akan dapat bekerja sama dengan karyawannya secara optimal dalam mencapai tujuannya. Nah, di sini ada metode penelitian. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln 1994 tahun 2002 menuturkan bahwa penelitian kualitatif merupakan studi yang menggunakan dan mengumpulkan beragam studi kasus, bahan empiris, pengalaman pribadi, introspektif, ciri tera kehidupan, dan wawancara. Nah, dari data ini dapat dikumpulkan data dan mengajukan pertanyaan seperti yang pertama, apakah pekerjaan Anda terganggu saat terjadi pandemi COVID-19? Yang kedua, apakah Anda nyaman bekerja secara online? Yang ketiga, apa yang Anda lakukan saat sedang bekerja secara online? Yang keempat, apakah Anda menyelesaikan tugas Anda secara tepat waktu? Berikut ada hasil dan pembahasannya juga. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap para informan, penulis mendapatkan jawaban yang berbeda-beda dari setiap informan. Penulis menanyakan apakah pekerjaan Anda terganggu saat terjadi pandemi COVID-19. Sebagian jawaban informan tersebut terganggu dengan adanya pandemi seperti ini. Alasannya karena mereka sulit untuk berkomunikasi dengan rekan kerjanya. Pertanyaan kedua yang diajukan penulis adalah apakah Anda nyaman bekerja secara online? Sebagian besar dari informan tersebut menjawab bahwa mereka tidak nyaman dan saat bekerja online dikarenakan jaringan yang suka putus dan koneksi internet yang lambat. Nah, pertanyaan ketiga, apa yang Anda lakukan saat bekerja online? Sebagian dari informan menjawab sering ketiduran, hanya fokus ke Zoom, meeting, dan membaca berita. Pertanyaan yang terakhir, apakah Anda menyelesaikan tugas Anda dengan tepat waktu? Sebagian menjawab tidak tepat waktu, tetapi ada juga yang menjawab tepat waktu. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dan dikaitkan dengan pendapat para ahli, yaitu kinerja kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Mangkunegara 2015, penulis menganalisis bahwa kinerja karyawan di masa pandemi ini menurun kinerjanya dalam hal bekerja dan melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan karena aktivitas kerja yang tadinya dilakukan di area perkantoran, sekarang semua dilakukan di rumah masing-masing karyawan. Selain itu, menurunnya kinerja karyawan ini juga disebabkan karena karyawan tersebut merasa tidak nyaman apabila harus bekerja di rumahnya dan koneksi internet yang tidak stabil. Dalam bekerja secara online, karyawan juga mudah merasa lelah yang disebabkan menghadap laptop atau handphone secara terus-menerus yang mengakibatkan mudahnya kelelahan. Dengan adanya penurunan kinerja karyawan ini, produktivitas dari perusahaan juga ikut menurun sehingga koefisien suatu perusahaan juga ikut menurun. Penurunan produktivitas perusahaan ini juga dapat mengakibatkan kegiatan dalam perusahaan tidak berjalan secara optimal, sehingga kinerja kerja yang menjadi keunggulan suatu perusahaan sekarang tidak dapat dijadikan pedoman. Dari hal di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan yang dipekerjakan di rumah pada masa pandemi COVID-19 ini menurun kinerjanya secara signifikan. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis melalui pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja karyawan yang dipekerjakan di rumah atau WFH pada masa pandemi COVID-19 ini menurun kinerja kerjanya secara signifikan dibandingkan dengan sebelum pandemi terjadi. Hal yang terjadi karena pada masa pandemi ini, aktivitas semuanya dilakukan bukan di kantor, melainkan tempat-tempat seperti rumah dan lain-lain. Cukup sekian pembahasan jurnal yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.